Hukum di sini seperti jenazah, tajhiz, ini hukumnya kan fardu kifayah kan semuanya. Jadi umpama gini maksudnya, loh ini gimana kalau ada orang Cina mati kok wajib dikebumikan? Maksudnya gini, ketika sampean menemukan jenazah, lah ini orang kafir ini. Kafirnya apa dulu? Orang kafir ini memerangi kita apa enggak? Ya. Apa ini dijamin oleh dhimmi? Ya, dijamin keamanannya, maksudnya ini berdamai dengan kita. Maka kita wajib mengebumikannya ini. Ya. Loh, ini gimana kan ini orang Cina ini? Ya biasanya dikaramasi atau orang Hindu gimana? Lah itu mereka. Jadi ini hukumnya ke kita. Ya, umpama kita dihadapkan di suatu masalah, kita menemukan jenazah. Ya, menemukan jenazah, ini orang kafir. Lihat dulu statusnya. Kalau ini kafirnya kafir dhimmi, maka kalau ini tidak ada yang mau mentajhiz, merapikan, ya, maka kita kewajiban untuk memendamkan tetap. Ya. Kalau ya ini ada keluarganya mau dikremasi ya terserah mereka. Ta'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalala ilal huda wa da'alal khairi tawajhila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya serta hidayahnya berkumpul mengaji ilmu agama. Semoga kita termasuk di dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan mencari ilmu agama, maka oleh Allah digampangkan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini sekarang masalah tajhiz. Yang terakhir yaitu memendam jenazah, mengebumikan jenazah. Jadi kita ini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Al mautu atin angqarib kulullahu minhu nasib. Yang mana mati ini semuanya akan kebagian dan akan nyampe kepada kita, tidak perlu diragukan lagi. Ya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat tentang memendam jenazah. Hukumnya ada 3. Pertama, wajib. Siapa yang wajib dikebumikan? Orang muslim. Orang muslim war kafir dhimmi. Kafir, orang kafir yang dijamin keamanannya, yang tidak memerangi kita, bukan kafir harbi. Selain bayi keguguran yang tidak ada bentuk manusianya. Nah itu kan sebagaimana yang dijelaskan kemarin, itu tidak wajib apa-apa. Bayi yang bayi keguguran tapi tidak ada bentuk, masih tidak tangan belum ada, kaki belum ada, kepala belum ada, hanya segumpal daging, maka la yajibu alaihi syai'. Maka ini tidak wajib apa-apa, termasuk tidak wajib dikebumikan, hanya sunnahnya memang diberi khirqah dan dikubur gitu. Ya. Jadi yang wajib ini ada 2. Orang muslim ini wajib dikebumikan, terus orang kafir dhimmi. Ya, orang kafir dhimmi, orang kafir yang orang kafir yang berada ditanggung, ya dijamin keamanannya. Yang kedua sunnah. Ini yang bayi yang masih belum keluar tadi itu sunnah kan? Ini sunnah. As-saktul ladzi lam yadhhur fihi mabda'ul khalqi. Ini dikebumikannya, dimakamkannya sunnah.
Yang ketiga, mubah, boleh-boleh saja, tidak ada kewajiban. Ada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Ini gimana kita? Apakah wajib? Mubah, dikebumikan boleh, tidak dikebumikan boleh. Kecuali ketika kita merasa terganggu dengan baunya, maka itu bisa wajib untuk dikebumikan. Jadi hukum di sini bukan gini ya. Hukum di sini seperti jenazah, tajhiz, ini hukumnya kan fardu kifayah kan semuanya. Jadi umpama gini maksudnya, loh ini gimana kalau ada orang Cina mati kok wajib dikebumikan? Maksudnya gini, ketika sampean menemukan jenazah, lah ini orang kafir ini. Kafirnya apa dulu? Orang kafir ini memerangi kita apa enggak? Ya. Apa ini dijamin oleh dhimmi? Ya, dijamin keamanannya, maksudnya ini berdamai dengan kita. Maka kita wajib mengebumikannya ini. Ya. Loh, ini gimana kan ini orang Cina ini? Ya biasanya dikaramasi atau orang Hindu gimana? Lah itu mereka. Jadi ini hukumnya ke kita. Ya, umpama kita dihadapkan di suatu masalah, kita menemukan jenazah. Ya, menemukan jenazah. Ini orang kafir. Lihat dulu statusnya. Kalau ini kafirnya kafir dhimmi, maka kalau ini tidak ada yang mau mentajhiz, merapikan, ya, maka kita kewajiban untuk memendamkan tetap. Ya. Kalau ya ini ada keluarganya mau dikremasi ya terserah mereka, gitu loh. Ya, mau dibakar atau apa umpama maka terserah kepada mereka. Ya. Ini kalau kita dihadapkan ini kepada kita. Ya, kepada kita, nggak ada yang mau mengebumikan ini, maka dilihat statusnya. Oh ini orang memerangi kepada kita, ya orang kafir yang membunuh kepada kita, memerangi kepada kita, maka kita tidak ya dikebumikan mubah, kafilah harbi, tidak dikebumikan ya nggak apa-apa. Kecuali ketika sudah menyebabkan menyakiti kita, seperti umpama baunya. Ya, ini kalau nggak dikebumikan baunya kemana-mana, maka fayajibu, maka di sana jadi hukumnya wajib. Kemudian sekarang bentuk kuburannya, ya aqallu dafni, kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam mengebumikan mayit ini. Dalamnya apa? Hufratun taktumu raihatu wa tahrusu minas sibag. Ya, galian yang cukup untuk mencegah bau keluar. Ini aqallu, ini paling sedikit. Bagaimana ukuran kita mengebumikan jenazah itu? Maka sekiranya baunya gak keluar satu, dan tidak digali oleh hewan galak atau hewan yang memakan bangkai. Kalau terlalu pendek atau nggak dalam, ya itu dikhawatirkan akan digali oleh hewan-hewan yang pemakan daging nantinya. Takut digali oleh kucing kalau di sini ya bisa saja. Ya bangkai kan gitu, atau hewan-hewan yang memakan yang lainnya. Maka sekiranya tahrusuh, sekiranya batasannya, sekiranya bau nggak keluar, bau jenazah tersebut, dan tidak bisa digali oleh hewan. Dan tidak cukup dibangun tapi kemungkinan untuk menggali tanah. Maksudnya gini. Jadi selagi kita bisa menggali, maka tidak bisa jenazah itu ditaruh atas terus dibangun, ditutup kayak ini, kayak pemakaman Cina. Ya, lah itu tidak cukup bagi kita. Ya, pemakaman Cina itu kan sebenarnya yang besar-besar itu nggak di dalam itu. Katanya ya, saya nggak tahu juga. Itu yang dibangun itu berarti petinya ada di luar, ya, nggak di dalam. Maka itu tidak cukup. Ya. Selagi kita bisa untuk menggali tanah, maka kita harus menggali tanah. Kemudian lubangnya ada dua. Ada istilahnya lahdun wa syakkun. Liang lahat, yang dikatakan liang lahat ini gini. Ya. Jadi liang lahat itu mungkin gini ya. Jadi ini dari atas lubang,
Di hadapan kiblat ini ada lahdu. Ya. Ini digali di pinggir di sini secukup tempatnya jenazah. Terus nanti dikasih papan atau apa yang menutupi dari tanah. Jadi mayit ada di sini. Ini liang lahat. Ya. Ada yang kedua caranya lubang, terus di tengahnya digali lagi. Jadi umpama ini lubang kuburan, terus di tengah di sini disyakku lagi. Ya, sekiranya cukup untuk jenazah. Nah, ini bisa juga. Hanya kalau tanahnya ini kuat, tanah tidak rohwah atau tidak gampang roboh, ya, tanah betoh canling matur, ya, maka lebih afdol liang lahat, yang ke pinggir sini, ya. Tapi kalau ini nanti kalau digali sini nanti berkemungkinan tanah ini kujur, ya, maka lebih baik asyakku, lubangnya di tengah, ya, lebih baik lubangnya di tengah. Nah, ini ada dua, ya, bisa lahat, bisa apa tadi? Mana udah? Kena tutup. Ya. Kira-kira lubang lahat itu 4 dirok. Satu diroknya ini setengah meter. Berarti 2 meter, sekitar 2 meter setengahan. Ya. Ini kalau memungkinkan ya. Ini ya kesempurnaan cuma. Ya. Galian, bukan liang lahatnya ya. Galian kuburnya itu, galian kuburannya itu arba'at adrin wa nisfun, berarti sekitar 2 meter setengah. Ini standarnya. Ya. Tuh, galian liangnya bukan lahatnya ya, bukan lahatnya. Kalau lahatnya secukup jenazah tadi. Kemudian ini aqallu syai' ya, yang harus kita kerjakan tadi sekiranya jenazah tidak keluar baunya, perkiraan itu 2 meter setengah, ya, 2 meter setengah. Terus kesempurnaannya bagaimana? Tahapan ketika kita mau mengebumikan jenazah, yang dimasukkan pertama kali, ini cara-caranya ya. Yang dimasukkan pertama kali ini dari arah kaki, ya. Jadi usahakan kaki masuk dulu, berarti dari arah sana, ya afdolnya. Ya, dari arah sana kakinya masukkan dulu, baru nanti kepala. Ya. Yang masuk ke tanah dulu, ke liang kubur, ini diurut dari arah kaki. Ya. Kemudian diarahkan ke lambung kanan nadban. Jadi gini, jadi umpama ini kepala, ya, maka yang sunnah lambung kanan ini yang ada di tanah, ya, berarti miring seperti ini, ya. Ini sunnah. Menghadap kiblatnya wajib. Dengan kata artian, umpama mayit ini begini, ini masih, ya, asalkan ini menghadap kiblat, ya, ini masih diperbolehkan tapi tidak sunnah. Maksudnya umpama ada kendala atau seperti apa, ya, tapi lambung kanan ini sunnah, sedangkan menghadap kiblat ini hukumnya wajib,
Jadi umpama lambung kirinya yang ditaruh, tapi mayit tetap menghadap kiblat, ini masih diperbolehkan. Ya, tapi afdolnya lambung kanan, ya, lambung kanan yang ada di ke tanah, tapi tetap menghadap kiblat. Jadi yang wajib menghadap kiblatnya. Masalah lambung kanan atau kiri, ini sunnahnya lambung kanan. Kemudian sambil baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sambil menaruh jenazah sambil Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuhillu isabatul kafani allati indarasi. Kemudian diurai. Tadi kan sebelum dibawa kan dikafani dan ditali. Nah, ini dilepas tali-talinya yang ada di kepala, ini dilepas. Ya, talinya. Wa yakshifu khadduhul aiman wa yadahu 'ala turab. Dan pipi kanan ini disentuhkan kepada tanah. Ya, pipi jenazah yang kanan ini disentuhkan kepada tanah, baik mau diberi bantal dari tanah, ya. Bido illa banah ini tajalai kalau perlu, ya biasanya kan ada apa? Ya apa namanya itu? Ya itu, ya ditaruh dibuat bantal di pipinya tadi. Kemudian diadani dan diikomahi biduni raf'i saut. Ya, tanpa mengangkat suara. Berarti bukan seperti apa? Jangan terlalu mengangkat suara. Adzan seperti biasa saja. Ya. Di telinga yang kanan. Kemudian tadi tempat lahat itu ditutup dengan kayu atau apa, sekiranya tanah yang dari atas tidak langsung mengena kepada mayit. Ya. Kemudian ditalkini. Ya. Kemudian ditalkini dan orang mendekat di samping kuburan. Terus ada beberapa masalah tentang di dalam mengebumikan ini. Disunatkan bagi seluruh jemaah setelah dikebumikan ini kumpul dulu sebentar, yas'alu thabat, meminta agar mayit ini tetap imannya, ya seperti ditalkini, wa yastaghfiruna lahu, dan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tahlil atau dengan baca surat Yasin dan lain sebagainya. Disunatkan kumpul dulu setelah dikebumikan, jangan langsung bubar, ya kumpul dulu. Terus bagaimana yahrumud dafnu tsnaini min jinsaini bi qabrin wahid haitsu la mahramiyah. Ini diharamkan mengubur dua jenazah dari dua jenis berbeda antara laki-laki atau perempuan, dan juga tidak ada hubungan mahram. Ya. Tidak ada hubungan mahram, ini tidak diperbolehkan. Ada dua jenazah lain jenis, tidak ada hubungan mahram, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Dimakruhkan duduk di atas kuburan, ya, duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan atau nyander dersanderan kuburan, ini hukumnya makruh. Ya. Waliyadzubillah, ya, ini sudah makruh. Ini tok makruh. Kalau di pemakaman dia sampai dijadikan tempat ngobrol dan lain sebagainya, naudzubillah. Wala yukrahu tajsisu qabrin wa tabyiduhu wa bina'un nahwu kubbatin li hajatin kahu fi sarikin aw sabu'in aw li ajlil kitabati li kubri shalih wa illa fayukrahu. Bagaimana hukum membangun kuburan? Maka ini diperbolehkan kalau ada perlu. Ya, perlu seperti apa? Karena takut dari hewan dilindungi, atau keperluannya agar orang tahu kalau ini kuburan orang soleh, ya, kuburan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun. Yusannu wad'u jariratin khadra 'alal qabri lil ittiba. Ya. Juga disunatkan menaruh
tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ya, jaridal khadra ini karena ittiba, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh pelapah kurma. Ya. Karena kata Rasulullah ini memintakan ampun dan memberikan tasbih kepada jenazah yang ada dalam kubur. Nah ini bukti ya bahwasanya al-intifa, hubungan antara orang hidup dan orang yang mati ini masih ada. Maksudnya gini, orang yang mati ini juga bisa memberikan doa kepada pertolongan kepada orang yang masih hidup. Orang yang hidup juga masih bisa memberikan kiriman Fatihah kepada jenazah. Ya, kiriman Fatihah kepada jenazah. Hanya khilafnya, kalau kita ini khilafnya kan gini, antara nyampe dan tidak nyampe-nya bacaan tahlil kita. Nah, tetapi ketika itu diwahbah, maka ulama sepakat. Apa wahbah ini? Wahbah ini harus dihadiahkan. Jadi setelah baca Yasin, baca tahlil, Allahumma ini Allahumma uthil. Ya Allah, pedepaaki, tawabama qara'na. Pahala yang kita baca dari surah Al-Quran, dari bacaan tahlil kepada jenazah. Berarti tadi saya baca Qurannya, ini pahala milik saya. Ya, hanya sekarang mau saya berikan kepada orang yang sudah wafat. Nah, khilafnya di sini. Jadi yang satu ulama mengatakan ketika kita baca ya sudah langsung nyampe. Oh enggak, kalau enggak diwahbah enggak nyampe. Gitu loh. Enggak ada khilaf di antara bahwasannya ini enggak nerima manfaat dari orang hidup, enggak ada. Ya. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerima manfaat dari orang-orang yang masih hidup menerima. Yang orang yang wafat juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain cerita Isra Mi'raj, ya, selain cerita Isra Mi'raj yang bagaimana Nabi Musa alaihi salam ini sudah wafat, tapi bisa memberi manfaat kepada kita. Ya, andai kata bukan karena Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, mungkin kita setiap hari sholat 50 kali. Ya, ini kata ulama, ini Nabi Musa sudah wafat, tapi bisa memberikan pertolongan kepada kita. Satu. Yang kedua juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'radu amalukum li'aqaribakum wa asyarikum fa in wajadu khairan istabsyaru bihi wa in wajadu ghaira dzalik qala la gimana Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya, jadi amal ibadah kita ini oleh Allah disampaikan kepada orang-orang yang sudah wafat. Ya. Kalau mereka menemukan amal ibadah anak-anaknya baik atau orang-orang dekatnya baik, mereka saling bahagia di alam kubur. Tapi ketika menemukan tidak baik, maka mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah jangan matikan dulu mereka sampai ajunan Allah beri hidayah kepada orang itu. Sebagaimana ajunan beri hidayah ke Abdinah. Nah, ini doa yang orang di dalam kubur. Ya, jadi masih ada ikatan, belum selesai. Ya, belum selesai, masih ada ikatan antara kita dengan orang-orang yang sudah wafat. Ini yang kita faham. Maka di sini Rasulullah kan ketika lewat di dalam ketika lewat di suatu kuburan menemukan ini diadab oleh Rasulullah, diambil pelapah kurma ditaruh. Ya, dengan tujuan ini mendoakan kepada jenazah. Ini pelapah kurma. Bagaimana dengan lesan kita yang bisa baca Al-Quran kan gitu. Tusannu ziaratul kubur lidzakari mutlaqon. Ya. Disunatkan ziarah kubur bagi orang laki-laki. Ya. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Nah, kuntu di sini ada larangan, tapi setelahnya ada perintah. Ya. Berarti larangannya sudah selesai. Fazuruha, di sini fi'il amarnya sekarang. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk ziarah ke kubur. Gitulah. Kenapa di awal-awal Rasulullah melarang ziarah kubur? Karena keimanan sahabat masih belum kuat. Ya, karena agama sebelum agama Islam yang ada di orang Quraisy di sana itu mereka sudah menyembah patung-patung. Ya, yang mana patung-patung itu identik dengan orang yang mati. Jadi ada
seperti di Gunung Sofa, di Gunung Marwah, ya. Itu banyak patung, di Ka'bah ada patung. Nah, patung-patung yang ada itu di dalam sejarah mereka dulunya adalah orang-orang hebat menurut mereka yang setelah mati disembah, dipatungkan. Nah, makanya di sini Rasulullah melarang, ya, di awal-awal Islam melarang sahabat untuk ziarah kubur. Takut mereka tetap menyembah kuburan tadi. Tuh. Fazuruha, maka sekarang diperintah oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Dalam hadis lainnya, zurul kuburah fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Ziarah kuburlah karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Wa ammal mar'atuh. Nah, ini orang perempuan, gimana perempuan ziarah kubur? Fatusannu laha li ziaratin nabiyyin aw shalihin wa kadza qaribin. Orang perempuan ini disunatkan satu, ziarah ke makam para anbiya, ke makam para sholihin, ke makam para kerabatnya. Sedangkan selainnya itu dimakruhkan. Ya. Wa yukrahu li ghairi dzalika fa makruhun ziyaratuha. Maka dimakruhkan ziarahnya. Ya, kepada ziarah ke makam para anbiya, ke makam orang-orang soleh, ke makam kerabatnya, ya, kerabatnya yang masih ada hubungan kerabat. Kapan ini halatun nabsyul mayyit? Kapan kita diperbolehkan menggali kuburan? Nah, di sini ada disebutkan banyak, diantaranya ada 9 perkara. Pertama, lil ghusli idalam yataghayyar. Kalau lupa tidak dimandikan. Ya, jadi umpama sudah dimakamkan dengan catatan ini masih belum berubah mayit ini, baru berarti. Ya, baru dikebumikan, ya, dapat setengah hari, loh, itu kan belum dimandikan. Itu harus digali lagi dan dimandikan agar bisa untuk disolati. Ya. Ini. Jadi pertama lupa dimandikan. Dengan catatan belum berubah. Tapi kalau sudah berubah, wah ini sudah berapa? Ya, mungkin kedokteran yang tahu berapa, 3 hari mungkin 3 hari atau berapa hari itu dipastikan sudah berubah, ya sudah bangkai, maka sudah tidak boleh digali lagi. Yang kedua, litaujihil kiblah. Kalau lupa dihadapkan kiblat. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwasanya mayit ini wajib menghadap kiblat. Nah, jadi umpama ditaruh, ya setelah yang naruh ke bawah, loh, coran mayit tak ngadep kiblat, ngadep ke atas gitu umpama. Nah, bagaimana? Maka ini boleh digali untuk dihadapkan ke kiblat. Ya. Yang ketiga, kalau ada harta yang ikut terkubur. Ya. Tapi dengan catatan kalau diminta oleh yang punya harta, yang ikut memendamkan Rolexnya jatuh mungkin. Ya. Engkau jam-jam harga anu kan tak kepikiran. Ya. Mama yang ikut mengembumikan haji siapa punya jam Rolex harga ratusan juta umpama. Ya, ikut terkubur. Setelah itu ingat ternyata ada di dalam kubur. Bagaimana kalau orang yang punya ini minta untuk diambil, maka harus diambil. Ya, boleh dibuka kembali kuburan tadi. Ya. Lilmar, yang kelima, perempuan yang dikebumikan beserta janinnya dan janinnya kemungkinan masih hidup. Menurut biqauli ahli khibrah, menurut orang yang mempunyai keilmunya seperti dokter. Jadi ada orang perempuan mati, ya, ini dalam keadaan hamil, ya, hamil tua dan masih hidup bayinya, terus dikebumikan. Kata dokter itu masih bisa dikeluarkan bayinya masih hidup. Ya, maka harus segera dibuka kembali kuburannya dan dikeluarkan janinnya. Yang keenam, jika dikebumikan di tanah yang digosap, ya, ngambil punya orang ini gosap, yang punya tanah nggak ridho, ini tanah saya kamu gosap ini, maka boleh diambil, ya, dibuka kembali kuburannya. Dufina fi thawbin maksub, atau kafannya maksub, kain kafannya yang gosap dan nggak terima yang punya kain kafan, maka juga boleh dibuka kuburannya.
Yang kedelapan, orang kafir dikebumikan di tanah haram. Ya. Ini orang kafir ini, loh kok dimakamkan di Mekah, di Madinah. Nah, ini kan kemarin kan ada kasus-kasus, ya, mungkin ada yang bisa masuk jebol ke haram, ya, orang non muslim mati memang nggak boleh dikebumikan di tanah haram, maka harus dikeluarkan, dimakamkan di luar tanah haram. Ya. Yang kesembilan, jika dikhawatirkan akan dimakan hewan galak. Ya. Itu tempatnya itu ada anjing yang bisa menggali kalau cuma 2,5 meter, ya, atau ada macan yang bisa menggali 2 meter, maka kita harus pindahkan karena tidak selamat dari hewan-hewan yang akan memakan bangkai tadi. Maka ini boleh dibuka dan dipindah jenazahnya. Ya. Kemudian terakhir at-ta'ziyah. Ya, tadi tajhiz, ya. Merawat jenazah. Ini takziah. Takziah ini bergabung berbela sungkawa. Ya. Nah, ini berbela sungkawa ini apa? Takziah. Ayo kita takziah. Apa takziah ini? At-tasabbur wa taslim. Ya. Memberikan pernyap-perih. Ya. Pernyap-perih ke keluarga orang yang ditinggalkan wafat. Maka sunnah, ya, kita takziah kerabat-kerabat mayit, ya. Kita sunnah takziah ke kerabat mayit, kecuali kerabat mayit ini perempuan muda, asyabah al-ajnabiyah, ya, karena takut fitnah. Ya. Jadi kalau ini keluarganya cuma satu, cantik lagi, ya, maka kita lebih hindar dari fitnah, maka tidak usah takziah mendatangi kerabatnya yang syabah perempuan muda ini, gitulah. Maka yang takziah mahramnya saja, kerabat mahram dari perempuan ini, itu yang diperbolehkan. Jadi orang-orang tetangganya nggak usah wis. Ya. Ini kalau satu cuman ada orang mati, ya, umpama orang tuanya punya anak satu tok perempuan cantik, ya. Ya, ini takut ada fitnah, maka yang diperbolehkan umpama ya suaminya saja atau kerabat yang masih ada hubungan mahram dengan perempuan tadi. Fadilahnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yu'azzi akhahu bi musbatin illa kasallahu min hulali kirama yaumil qiyamah." Tidak ada seorang muslim yang takziah kepada saudaranya yang kena musibah kecuali oleh Allah akan diberikan perhiasan yang mulia nanti di hari kiamat. Waktunya, ini waktu takziah. Kalau di sini disebutkan sampai 3 hari dari setelah dimakamkan. Ya. Takziah, kalau ingin takziah maka cepat-cepat ya, hari pertama, kedua, ketiga. Ya, kenapa kok nggak sampai hari ke-7? Ini bukan hukuman tahlilnya ya. Kenapa nggak sampai hari ke-7? Karena orang itu kalau sudah selesai 3 hari itu sedihnya meredah. Kalau datang lagi, sabar boleh, ingat lagi nanti kepada orang yang ditinggalkannya. Itu yang ditakutkan, dia ingat kembali. Maka sampai 3 hari sudah selesai waktu takziah ini. Ya, karena takziah itu kan saya nggak bersabar, ya bersabar. Lah ini ketika sudah 3 hari itu sudah mulai turun. Lah kalau ada orang yang datang lagi takziah, ingat lagi nanti. Ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya sampai 3 hari di sini. Ya, orang yang ada di sekitarnya yang hadir. Ya, kecuali orang yang tidak bisa gaib. Ya, orang jauh. Ya, nggak kemungkinan langsung takziah dalam 3 hari ini dari setelah dimakamkan, nyampenya baru 1 minggu, maka itu masih diperbolehkan. Ya, sigotnya ini dalam bahasa Arab ya, aqdamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitika. Ya, beserta dengan musafahah di salaman, ya, semoga Allah mengangkat derajat kamu, semoga Allah berbuat baik kepada jenazah kamu, dan semoga Allah mengampuni mayit almarhum, kan seperti itu. Sekarang bagaimana dengan menangis? Ya.
Hukmul buka, menangis atas kepergian seseorang, jaizun qabla mauti wa ba'dahu. Ini diperbolehkan, menangis diperbolehkan. Ya. Nanti yang bentuk yang nggak berboleh seperti apa? Kalau hanya menangis, ini diperbolehkan, baik sebelum mati atau setelah mati. Ya. Hanya kalau setelah mati, ini ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan makruh. Ya. Kalau masih sakaratul maut kita menangis, bagaimana boleh? Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kaget melihat Rasulullah menangis ketika anaknya Sayyid Ibrahim wafat. Ya, maka kata Rasulullah, inna hadhihi rahmah. Lah ini nangis, ini rahmat Umar. Kita punya kasih sayang kepada anak kita, maka boleh. Yang tidak boleh apa? An-nadbi wan nauhi wal jazai. Nah, ini 3 hal ini. Apa? Menghitung-hitung kebaikan mayit. An-nadbi ini menghitung-hitung kebaikan mayit dengan cara dipanggil. Ya. Seperti dengan ma'al buka. Jadi nangisnya itu, aduh kiai. Umpama kiai ini kalau di sini contohnya wa sayyidah. Waduh sayyid, wah tuanku. Ya. Ini kenapa? Oh, mereka orang cek kiai si wafat. Ini ma'al buka tapi. Wan nauhi raf'u sauti bin nadbi. Nah, tadi sambil mengangkat suara. Aduh maaf. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Wal jaz'i darbu sadri awil waji wa nawihi. Sambil nokol. Aduh, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau menangis dengan biasa itu diperbolehkan. Ya, karena ini rahmah. Kita merasa kehilangan biasa. Gitu. Yang tidak diperbolehkan itu sampai kita ini mak mati tang kiai, mak mati tang ustad. Nah, itu loh. Sampai tidak ada ketidakridwan sampai mengangkat suara, ini yang tidak diperbolehkan. Mungkin itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Tak bisa kita jawab. Apa? Bentar. Di sini disebutkan banyak ya, tapi yang disebutkan di tadi cuma 9, mungkin bentar ya. Ini apa? Hasil batsul masail ini diperbolehkan. Ya, otopsi ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Memang ada kecurigaan, ya. Terus bertujuan untuk mendapatkan kepastian, kevalitan atas kematian tadi, dan dilakukan oleh seorang dokter, ya, dan disetujui oleh ahli waris. Ya. Jadi bukan langsung diambil gitu saja. Ahli warisnya juga harus setuju. Ya, ahli warisnya harus setuju. Itu. Ya. Jadi diperbolehkan untuk untuk membongkar makam tadi. Tujuan otopsi ini diperbolehkan. Di antaranya syarat-syaratnya dilakukan oleh seorang dokter, dapat izin dari ahli warisnya. Ya, itu
Terus memang diperlukan, nggak ada jalan lain kecuali otopsi untuk mengetahui jalan kematiannya ini atau penyebab kematiannya ini, maka diperbolehkan seperti itu. Ada lagi? Bentar ya. Ya. Iya. Saya juga kepikiran itu tadi. Mayit ini ketika ditaruh menghadap kiblatnya dengan jambul aiman, berarti kan telinga sudah gini, ya. Sedangkan sunat diadani di telinga kanan. Mungkin nanti saya tanya dulu urutannya gimana, apa sebelum ditidurkan. Tapi kalau di sini memang ditidurkan dulu baru diadani, ya. Diadani di telinga kanan. Saya sempat kepikiran itu juga tadi, ya. Nah, ini gimana urutannya benar ya? Mungkin saya belum tahu ya, mungkin ada yang sering masuk ke liang lahat, ya. Itu gimana itu urutannya, itu gimana, apa diadani dulu terus dimiringkan, apa memang sudah miring baru diadani. Hanya di sini memang disebutkan wa yu'adzinu wa yuqimu biduni rafis saud, diadani dan diiqamai tanpa suara tinggi fi udunihil yumna, di telinga yang kanan, memang disebutkan di telinga yang kanan. Jadi saya sempat kepikiran tadi, tapi mayit kalau sudah tidur ke arah kanan ini gimana gitu. Ya. Apakah urutannya diadani dulu terus ditidurkan? Ya. Tapi kalau di sini ditidurkan dulu. Ya. Ini yang wa yakshifu khadduhul aiman, ya, dibuka pipi yang kanan, wa yadau ala turab, ditaruh ke tanah. Ya. Mungkin besok pemateri ya, besok mungkin saya titip dan nanti ya itu gimana urutannya gitu. Diadani. Iya. Lah ya kok ini kok di telinga kanan, saya juga apa ya, apa secara isyarah saja maksudnya di arah kanan ya atau gimana. Kemungkinan kalau yang bukan lahat mungkin, tapi tetap harus miring kan mayit itu. Nanti coba mungkin besok saya titip jawabannya itu, mungkin tak tanya ke pemateri besok. Saya juga sempat kepikiran itu tadi. Kepikiran itu gimana ini cara prakteknya ya, bukan kesahannya. Maksudnya ini mimbabil utama ya. Jadi adzan ini dari bab kesempurnaan. Jadi mayit ini intinya harus menghadap kiblat, dikebumikan, tidak keluar, tidak tercium baunya, ini sudah cukup gitu loh ya. Sedangkan itu tadi diadani dan di semuanya itu, ini bentuk dari kesempurnaan. Ada lagi? Mungkar nakir. Uh-huh.
Enggak, saya kurang paham. Yang pertanyaannya apa? Ah. Jadi ada yang menjelaskan walaupun masih banyak orang didatangi gitu. Gimana? Ah, iya, terus ah, ya. Saya Saya belum dapat referensinya. Cuman memang yang kita yang kata-kata yang pernah nyampe gitu kepada kita memang seperti itu. Tapi saya nggak bisa memastikan. Maksudnya kapan datangnya malaikat mungkar dan nakir ini? Apa ketika ada orang tetap datang? Ya. Apakah setelah orang tidak ada tidak datang? Tapi yang pernah kita dengar memang seperti itu. Ya. Ketika sudah tidak ada orang, langkah terakhir dari orang yang ada di dekat kuburan itu, baru malaikat mungkar nakir itu datang untuk menanyai si mayit seperti itu. Nah, untuk pastinya saya belum menemukan ya ibaratnya atau apa keterangannya ya seperti itu. Ya, gimana kalau tetap kalau orangnya kalau banyak ya gantian takut didatangi di shift ya ini gimana kan ada itu apa siapa kak saya pernah lihat yang punya ini pendiri Jarum apa ya gudang garam pendiri gudang garam itu setiap harinya ada yang ngaji itu setiap harinya ada yang ngaji memang digaji. Saya pernah lihat beritanya itu apakah malaikat mungkar nakir ini nggak datang. Ya coba saya lihat cek lagi nanti ya kapan datangnya malaikat mungkar dan nakir ini ya. Ada lagi. Gimana? Ada tahlil? Iya. Ya. Jadi takziah itu mana tadi? Ya. Mimba di apa? Benar. Ya. Jadi waktunya tadi mimba di dafni. Ya, kita takziah kepada keluarga itu setelah dikebumikan sampai 3 hari. Kecuali orang yang melihat keluarganya ini jas'an syadidan, kaget. Ya. Tentunya kan ini ya. Fayuqaddimuha min ba'dil maut. Nah, maka takziahnya dikedepankan dari setelah mati orang ketika diumumkan orang datang, ini termasuk takziah. Ya. Termasuk takziah ketika kita kan ini yang lumrah terjadi. Ya, ketika mafat kali ini jas'an syadidan maksudnya kaget, keluarganya kaget,
menangis dan sebagainya, fayuqaddimuha ba'dal maut. Maka kita dikedepankan takziah kita setelah mati, sebelum dikebumikan kita dianggap takziah juga bisa seperti itu. Ya. Juga dianggap takziah. Ada lagi? Enggak ya, yang ada itu apa? Adzan apa? Adzan biasa seperti biasanya. Ya. Bahkan juga ada kasus itu seperti di mana? Di Probolinggo kayaknya. Saya pernah menghadiri jenazah di Probolinggo, itu adzannya beda. Ya. Itu enggak yang dianjurkan Rasulullah adzan-adzan seperti biasa. Ya. Ya. Bukan apa? Bukan adzan-adzan yang lain, adzan seperti apa? Ya salat-salat biasa ini. Ya, bukan harus adzan subuh atau itu ada itu. Ada tradisi memang di suatu tempat itu. Ya, saya pernah hadir itu. Lafaz adzannya beda, saya kaget juga itu. Ya, waktu itu saya di Probolinggo. Enggak ya, yang di sunnah dia adzannya adzan seperti biasa, seperti orang-orang adzan biasa itu. Oh, dirubah. Iqomahnya itu bukan qad qomatis shalah, tapi dirubah qad qomatil qiyamah. Itu kejadian itu, saya pernah hadir itu. Ya. Kejadian itu ada di Probolinggo waktu itu saya hadir jenazah. Saya kaget ini. Ya. Iqomahnya itu bukan qad qomatis shalah, tapi qad qomatil qiyamah. Setelah ditanya kan dia nanti bangkitnya hari kiamat. Ya. Kan bangkitnya kiamat, bukan bangkit untuk mau sholat. Itu ya enggak yang di adzan dan iqomahnya sama seperti adzan dan iqomah ketika mau sholat. Ya. Ini ta'budi. Jadi ibadah ini ada yang rasional, ada yang tidak rasional memang. Ya. Jadi apa? Ya ini imani. Ya. Maka kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, laulad dinu bin natki, andai kata agama ini menggunakan akal, lama zahal muzammin tahtihi. Ya, maka hukum orang pakai sepatu, ya mungkin di sini nggak ada. Jadi sepatu yang anti dingin itu, kalau di Arab di Mekah, kalau di musim dingin umroh gitu kan, mereka kan pakai sepatu. Ya, setelah wudhu dipakein sepatu. Nanti umpama dia batal, sepatunya ini tinggal diusap dari arah atas. Ya, di atasnya yang diusap gini. Ini hukum muzah ketika ambil wudhu. Maka kata Sayyidina Ali, kalau andai kata agama itu pakai akal, maka sebenarnya yang dibasuh ini, yang diusap yang bawah yang kotor. Lah kok di atas? Lah ini berarti ta'abudi. Rasulullah seperti itu. Oh berarti sudah selesai. Ya kalau sudah bab ta'abudi ini selesai sudah. Ya nggak bisa diakal-akalkan. Berarti kita ibadahnya memang ta'abud, memang ibadah sebagaimana yang diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu deh. Ya. Jadi jangan mengakal-akali gitu deh. Sama dengan apa? Kayak ini. Kenapa kita ini dilarang makan daging apa? Daging babi umpama. Oh, penelitian daging babi ada cacing pitanya dan lain sebagainya. Bukan karena kotor itu, tapi karena Al-Qur'an melarang. Berarti ta'budi ini. Ketika ta'budi ini maka nggak bisa dirasionalkan. Lah umpama ada daging kalau sebabnya babi ini haram dimakan gara-gara karena ada cacing pita. Gimana kalau ada babi higienis, maksudnya bersih, pasti tidak ada cacingnya umpama, berarti hilangkan hukumnya. Gitu loh. Jadi ada di mana kita ini ta'abbud. Ya. Beribadahnya ini memang karena ya perintah sudah. Ya, nggak bisa diakalkan. Maka kenapa makanya saya seperti adzan iqamah, ya adzan seperti yang ada ini loh. Kalau dirasionalkan mungkin benar tadi rasionalnya orang-orang itu. Qad qomatil qiyamah. Karena ini bangkitnya nanti di hari kiamat. Jenazah ini bangunnya di hari kiamat, bukan qad qomatis shalah. Gitu loh. Ya. Tapi karena ini sudah adzan dan iqamah yang diperintahkan, ya sudah adzan dan iqamah yang ada seperti itu. Ya. Ya.
jenazah. Ya. Kalau jenazahnya itu termasuk hadas, ya, termasuk dari hadas. Hanya hadas ini tidak bisa kalau masih ada najas. Nah, gitu lah. Ya. Jadi kita mau ambil wudhu, tapi kita makanya ketika kencing, umpama kita kena salasil, beser, ya. Beser ini ketika kita nggak bisa nahan sama sekali, seperti orang perempuan istihadah. Orang perempuan istihadah ini keluar darah seperti haid, nggak bisa ditahan, bukan seperti kencing, keluar dengan sendirinya sudah mengalir. Ya, lah itu kan berarti ketika, makanya orang perempuan ketika istihadah, ketika mau sholat, maka ketika dibersihkan bersihkan kemaluannya segera ditutup, karena ini ngalir sudah nggak bisa, ya segera ditutup, segera ambil wudhu, segera sholat, dan waktu masuknya sholat. Jadi menghilangkan hadas juga harus perlu dengan hilangnya najas. Makanya ketika memandikan jenazah kan kemarin dijelaskan harus dikeluarkan dulu kotorannya, baru dibersihkan, baru menghilangkan hadasnya, kan seperti itu. Ya. Ya. Ini banyak orang, ya ini yang perlu kita bahas lagi. Ya. Jenazahnya ini sudah nggak batal. Ya. Ada orang kadang saya nggak cek setting, saya nggak cek nyeting, gitu lah. Lemari pandi dan lain sebagainya. Lah ini apakah ketika jenazah sudah dimandikan, sudah diwudui, ya, ini apakah ketika disentuh selain muhrimnya batal? Dengan kata lain harus diwudui lagi atau dimandikan lagi, enggak? Ya. Ini banyak banyak kekeliruan di sini. Ya. Banyak, ya kita memang sebaiknya nggak boleh, bukan mahram, ya, bukan mahramnya, maka sebaiknya memang nggak nyentuh. Tapi umpama nyentuh bukan berarti menjadi batalnya. Yang batal yang hidup. Ya, umpama sampean punya wudhu, nyentuh mayit perempuan, ya batal. Bukan mahram, ya, bukan mahram, bukan siapa, kena sentuh, maka yang hidup ini batal kalau punya wudhu atau punya wudhu batal. Ya, seperti itu. Ya. Ini banyak di kalangan pemahamannya. Kalau sudah ini, wudhu boleh, sampai dibawa lagi ke dalam, ya, diwudhui lagi, nggak perlu sebenarnya, sudah selesai. Ya. Jadi yang batal ini yang hidup, seperti itu. Ya. Yang batal yang hidup. Jadi kalau hadas besar ini nggak ada batalnya sebenarnya, ya. Maksudnya gini, tadi kan sampean mayit ini kan kayak orang mandi, bukan kayak orang wudhu. Wudhunya mayit itu sunnah saja. Jenazah diwudhui itu sunnah, mimbabi sunnah. Wajibnya dimandikan. Ya, yang wajib dimandikan, nyampainya air ke seluruh badan. Ini wajibnya sudah. Ya. Terus diwudhuinya itu mimbabi sunnah, gitu lah. Jadi apalagi ini mandi besar, nggak ada batalnya. Kita setelah mandi besar kena nyentuh istri kita, apakah kita mandi lagi? Enggak, gitu loh. Ya. Hadas besarnya nggak datang lagi, enggak. Ya, karena nggak ada sebab lagi sudah. Ya. Nah ini ada di suatu kawasan memang mungkin jangan nyentuh kepada kepada yang bukan jenazah, kepada yang bukan mahram, ya itu bagus gitu. Tapi bukan berarti langsung diwudui lagi, dimandikan lagi, enggak. Ya, sudah selesai ini, ya, sudah selesai, gitu loh. Nggak membatalkan, yang batal yang hidup, seperti itu. Ya. Apa? Enggak boleh. Tapi ini yang bahas uduknya mayit atau mandinya mayit ini bukan gagal. Ya.
Tetap yang bukan mahram tetap nggak boleh. Nggak boleh. Iya, yang bukan mahram, ya beda jenis, ya laki-laki perempuan beda mahram ini nggak boleh tetap, gitu lah. Apa sampai nyium atau apa, kecuali istrinya ya istri. Ah. Di iya. Ini kalau jenazah perempuan ya. Eh Enggak gini ya apa? Pertama jenazah perempuan ini usahakan mahramnya. Ya, usahakan mahramnya. Ya. Yang masih boleh apa? Eh, bentar. Bentar ya, saya kurang tahu. Apa? Memang usahakan mahramnya dulu. Ya, usahakan mahramnya dulu yang mengebumikan yang ngangkat jenazahnya ini ke liang lahat tadi ya. Saya belum menemukan ya. Mungkin nanti apa? Besok apakah harus ataukah bagaimana dengan catatan tidak nyentuh kulit atau bagaimana ya, nanti saya coba lihat lagi. Wallahu a'lam. Ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.